saya akan membahas tentang expressing gratitude and apology. Di sini ialah maksud dari expressing gratitude and apology ialah bagaimana cara mengungkapkan terima kasih dan permintaan maaf kepada orang lain. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang expressing gratitude. Expressing gratitude ialah ungkapan terima kasih, bagaimana cara untuk mengungkapkan terima kasih atau menunjukkan penghargaan terhadap seseorang atau tindakan mereka. Contoh expressing gratitude ialah tidak hanya kita bagaimana kita mengucapkan terima kasih yaitu dalam berbahasa Inggris thank you saja, akan tetapi banyak ungkapan terima kasih dalam berbahasa Inggris ini. Di sini teman-teman bisa melihat slide yang saya bagikan, yaitu yang pertama ialah thank you, dan responnya itu ada beberapa orang yang merespon tentang you are welcome, don't mention it. Dan yang kedua yaitu thanks a lot, dan responnya ada juga no problem, tidak masalah. Nah, di slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana ekspresi dan respon mereka terhadap pengucapan terima kasih. Di sini saya juga memberikan contoh satu dialog, yaitu bagaimana cara kita mengungkapkan terima kasih kepada orang. Nah di slide ini saya sudah menampilkan contohnya, yaitu di sini tentang bagaimana cara mengucapkan terima kasih karena tetangganya sudah membawa ibunya ke rumah sakit. Nah, di pembahasan yang kedua yaitu tentang bagaimana cara kita mengucapkan permintaan maaf atau expressing apology. Ialah tindakan mengatakan bahwa Anda menyesal atas kesalahan yang telah Anda lakukan. Ungkapan expressing apology itu tidak hanya ungkapan I'm sorry saja yang sering kita ketahui, akan tetapi ada juga beberapa ungkapan dalam berbahasa Inggris itu seperti I'm so sorry, benar-benar menyesal gitu. Dan di slide ini saya memberikan yaitu bagaimana expressing dan respon orang dalam pengungkapan apology. Yang di slide ini yaitu seperti I'm sorry, responnya itu never meet, dan yang kedua yaitu I'm so sorry, benar-benar menyesal, dan responnya itu mungkin ada beberapa orang yang merespon it's don't not matter. Bisa teman-teman lihat saja di slide yang saya berikan. Dan juga di sini saya memberikan dialog bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf kepada orang. Nah, di slide ini yaitu tentang bagaimana seorang murid meminta maaf kepada gurunya bahwa dia tidak dapat mengumpulkan tugas secara tepat waktu dikarenakan dia dan keluarganya itu pergi ke rumah kakek dan neneknya karena mereka kakek dan neneknya itu membutuhkan bantuan dari keluarga mereka. Baik teman-teman semuanya, pembahasan yang kedua di sini saya akan membahas yaitu tentang modals dalam bahasa Inggris. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian modals. Pengertian modals adalah kata kerja bantu atau sering juga dikenal sebagai kata kerja bantu sekunder yang memberi arti tambahan pada kata kerja utama dalam kalimat. Materi yang kedua yaitu tentang fungsi modals. Fungsinya untuk menyatakan willingness atau kemauan dan juga ability atau kemampuan, necessity atau needs keharusan, dan possibility yaitu kemungkinan. Modal membantu ini dibagi menjadi shall, will atau work, can atau could, may atau make, must atau ought. Ada juga aturan-aturan dalam penggunaan kata modal tambahan. Yang pertama yaitu kata kerja tidak harus ditambahkan ke s atau es. Dan yang kedua yaitu antara kata bantu kapital dengan kata kerja tidak boleh dihubungkan dengan to. Dan yang ketiga, jika modal tambahan masa lalu dan maka kata kerja yang digunakan harus yang pertama dari kata kerja infinitif. Dan yang keempat yaitu kalimat tanya dibuat dengan menempatkan kapital pembantu di dalam kalimat. Dan yang kelima yaitu
Kalimat negatif dibentuk dengan menambahkan catatan setelah modal pendukung. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas yaitu tentang can. Can adalah salah satu kata kerja modal yang paling umum digunakan dalam bahasa Inggris. Ini dapat digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau peluang untuk meminta atau menawarkan izin dan untuk menunjukkan kemungkinan atau ketidakmungkinan. Contohnya bisa teman-teman lihat di slide saya. Ada bahasa Inggrisnya. Ini adalah yang pertama yaitu kalimat dalam kemampuan. Yang dapat diartikan yaitu saya bisa menunggang kuda. Dan yang kedua yaitu kalimat dalam peluang, yang artinya kita bisa tinggal bersama kakakku saat kita berada di Paris. Dan yang ketiga yaitu kalimat izin. Dia tidak bisa tinggal di luar setelah jam 10 malam. Dan yang keempat yaitu kalimat dalam permintaan, yang artinya bisakah kamu memberiku stapler gitu. Dan yang kelima yaitu dalam kalimat kemungkinan. Nah, dapat diartikan setiap anak bisa tumbuh menjadi presiden. Pembahasan yang kedua yaitu tentang call. Call ini digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan atau kemampuan masa lalu serta untuk membuat saran dan permintaan. Call juga bisa digunakan dalam kalimat bersyarat seperti berbentuk syarat dari can. Nah, contohnya ialah hujan ekstrim dapat menyebabkan sungai membanjiri kota. Sedangkan dalam kalimat kemampuan masa lalu, yang artinya Nancy bisa bermain ski seperti profesional pada usia 11 tahun. Sedangkan kalimat saran yaitu Anda bisa menonton film atau pergi keluar untuk makan malam. Dan kalimat dalam permintaan, bisakah saya menggunakan komputer Anda untuk mengirim email ke bos saya? Dan kalimat dalam persyaratan, kita bisa melakukan perjalanan jika saya tidak harus bekerja akhir pekan ini. Ketiga yaitu kata modal dalam may. May adalah paling sering digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Ini juga dapat digunakan untuk memberi atau meminta izin, meskipun pengguna ini menjadi kurang umum. Contohnya itu kalimat dalam kemungkinan, seperti Kelly mungkin di rumah atau mungkin di tempat kerja. Dan yang kedua yaitu dalam kalimat beri izin. Johnny, kamu boleh meninggalkan meja setelah selesai makan malam. Dan yang ketiga yaitu dalam kalimat meminta izin. Bolehkah aku menggunakan kamar mandimu? Yang keempat, may ini adalah paling sering digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Ini juga sering digunakan dalam kalimat bersyarat. Penutur bahasa Inggris juga dapat menggunakan might untuk membuat saran atau permintaan, meskipun ini kurang umum dalam bahasa Inggris Amerika. Contohnya itu bisa teman-teman lihat di slide saya juga. Yang pertama yaitu dalam kalimat kemungkinan, diartikan yaitu dompet Anda mungkin ada di ruang tamu. Dan yang kedua yaitu dalam kalimat bersyarat, jika aku tidak harus bekerja, aku mungkin akan pergi denganmu. Nah, yang ketiga yaitu dalam kalimat saran, Anda mungkin mengunjungi kebun raya selama kunjungan Anda. Yang kelima yaitu kata modal shall. Shall ini gunakan untuk menunjukkan tindakan di masa depan. Ini paling sering digunakan dalam kalimat dengan I atau we, dan sering ditemukan dalam saran seperti shall we go atau haruskah kita pergi. Shall juga sering digunakan dalam janji atau tindakan sukarela. Dalam bahasa Inggris formal, penggunaan shall untuk menjelaskan kejadian di masa depan sering mengungkapkan keniscayaan atau takdir. Contohnya ialah yang pertama yaitu dalam kalimat saran, haruskah aku membantumu? Dan yang kedua yaitu dalam kalimat janji, saya tidak akan pernah lupa dari mana saya berasal. Dan yang ketiga yaitu dalam kalimat predestinasi, dia akan menjadi raja kita berikutnya. Dan yang keempat yaitu tak terelakkan, yang artinya ialah saya khawatir Tuan Smith akan menjadi direktur baru kita. Model yang keenam yaitu shall. Shall paling sering digunakan untuk membuat rekomendasi atau memberikan nasihat.
ini juga dapat digunakan untuk mengungkapkan kewajiban serta harapan. Nah, contohnya yaitu yang pertama dalam kalimat rekomendasi, yang artinya ketika Anda pergi ke Berlin, Anda harus mengunjungi istana di Potsdam. Dan yang kedua yaitu dalam kalimat nasihat, Anda harus lebih sering pada keluarga Anda, lebih sedikit pada pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu dalam kalimat kewajiban, saya benar-benar harus berada di kantor jam 7 pagi. Dan yang keempat yaitu ekspektasi, saat ini mereka seharusnya sudah berada di Dubai. Yang ketujuh yaitu kata modal yaitu will. Will ini gunakan dengan janji atau tindakan sukarela yang terjadi di masa depan. Will juga bisa digunakan untuk membuat prediksi tentang masa depan. Nah, contoh kata will ini ialah dalam kalimat janji, aku berjanji bahwa aku akan menulis surat untuk setiap hari, untukmu dalam setiap hari. Dan yang kedua yaitu dalam kalimat tindakan sukarela, aku akan membuat makan malam pada malam ini. Dan yang ketiga yaitu kalimat prediksi, yang artinya dia pikir besok akan hujan. Kata modal yang kedelapan yaitu would. Would paling sering digunakan untuk membuat bentuk kata kerja bersyarat. Ini juga berfungsi sebagai bentuk lampau dari kata kerja modal will. Plus would dapat menunjukkan peluang di masa lalu. Contoh kata would yaitu yang pertama dalam kalimat bersyarat, yang artinya jika dia seorang aktor, dia akan berada di film petualangan. Dan yang kedua yaitu dalam kata masa lalu, will. Saya tahu bahwa dia akan sangat sukses dalam karirnya. Dan yang ketiga yaitu dalam kalimat peluangan, yang artinya saat pertama kali bertemu mereka akan selalu piknik di pantai. Nah, kata modal yang ke-9 yaitu most. Most paling sering digunakan untuk menyatakan kepastian. Ini juga dapat digunakan untuk menyatakan kebutuhan atau rekomendasi yang kuat, meskipun penuturan asli lebih menyukai bentuk yang lebih fleksibel, yaitu have to. Must not dapat juga untuk melarang tindakan, tetapi ini terdengar sangat keras. Penuturan lebih suka menggunakan kata kerja yang lebih lembut seperti should not atau ought not. Contoh kata must ini dalam kalimat kepastian, yang artinya ini pasti alamat yang benar. Itu tuh kayak ditegaskan karena ada tanda baca seru gitu. Maka ini adalah kata kasar yang lembut itu ialah seperti should not, ought not. Kata modal yang terakhir yaitu ought. Ought ini digunakan untuk menasihati atau membuat rekomendasi. Ought itu juga mengungkapkan asumsi atau ekspektasi serta probabilitas yang kuat, seringkali dengan gagasan bahwa sesuatu memang pantas. Ought itu tanpa tuh digunakan untuk menyarankan agar tidak melakukan sesuatu. Contoh kata modal ought yaitu pada kalimat rekomendasi, Anda harus berhenti merokok. Dan kalimat probabilitas yaitu saham ini harusnya meningkat nilainya. Dan yang keempat yaitu kalimat saran terhadap sesuatu, dan perhatikan tidak ada to di dalam kalimat ini, yaitu artinya Mark seharusnya tidak minum terlalu banyak. Nah teman-teman, hanya 2 pembahasan itu yang dapat saya presentasikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat.